Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga rentang tanggal 7 bulan Mei 2026. Seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari berikut ada energi dari sini, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini ya. Oke, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya kalian berdua dalam keadaan hati yang kecewa di sini ya. Jadi bisa aja kamu kayak sering menganggap bahwa si pasangannya kamu ini kerjaannya dia kok bikin kamunya ngerasa kecewa terus ya. Dia itu tuh kerjaannya bikin kamu itu marah terus gitu loh ya. Dia kok kayak hobinya itu nyakitin kamu aja gitu ya kan. Jadi seperti ini jadi duri dalam dagingnya kamu, si pasangannya kamu ini gitu kan. Jadi kayak setiap kamu melihat dia, mendengarkan dia gitu ya, ada aja yang bikin hatinya kamu itu tuh merasa sakit gitu loh ya. Nah, tapi kamu kayak ingin dianya itu tuh berubah itu loh. Kamu ingin dianya itu tuh sadar diri, tahu diri dianya itu loh. Jadi sehingga dia mau memperlakukan kamu itu tuh lebih baik lagi gitu ya. Kamu nggak mau ini ninggalin dia, nggak mau, karena entahlah alasannya kamu memang beneran cinta sama dia, kamu merasa bahwa dia yang paling ini ya, dia yang sebenarnya sempat kamu tahu dia yang paling ngerti tentang dirimu misalnya itu ya. Atau entah ya, ada anak-anak dalam rumah tangganya kalian itu ya. Atau bisa saja entahlah, banyak alasan di sini ya. Jadi sehingga kamu tahu ada jalan keluar dari penderitaan batinnya kamu, yaitu meninggalkan dia. Tapi nampaknya pilihan untuk meninggalkan dia itu, ya kamu bilang kamu belum mampu, kamu belum bisa gitu ya. Jadi sehingga tidak ada yang lain yang kamu harapkan di sini, yaitu dianya mau lebih baik lagi sama kamu gitu loh. Bahwa keadaan ini tuh berubah di sana ya. Jangan lagi bagian kamunya itu tuh nangis gitu ya, minimal sedih, jangan marah gitu loh. Adalah rasa manisnya ya yang kamu bisa dapatkan dari dia. Karena udah jelas kalau rasa manis itu tuh bukanlah sebuah hal muluk-muluk ya. Karena mungkin kamu pernah mengalami di masa lalu gitu ya. Dan kemudian kamu bisa aja, rasa manis yang aku harapkan ini tuh bukan sesuatu yang berlebihan. Dia mampu, dia bisa lakukan, hanya saja dia tidak mau lakukan. Jadi di sini harapan yang kamu adalah dari yang tadinya dia tidak mau lakukan, akhirnya dia mau. Nah gitu loh ya. Jadi kalau Mari bilang ini kayaknya kamu babak belur ini dengan si pasangannya kamu ini gitu ya, babak belur. Aku tuh sakitnya karena dia nggak punya banyak waktu untuk aku misalnya gitu ya. Pada hari itu tuh 24 jam ya. Hari itu tuh ada 7 dalam 1 minggu.
Tapi kok rasanya dia kurang banget ngasih waktunya dia untuk diriku. Nah jadi kamu kayak mau nunggu di sini. Nunggu. Itu loh. Tiba-tibanya dia ngeh bahwa ada kamu yang punya hak untuk mendapatkan waktu dari dia. Itu ya. Nah, beberapa mungkin ini tuh kayak sudah sekian lama ya. Kamunya itu masih ngarep sama seseorang dari masa lalunya kamu. Gitu ya. Nah, jadi ada beberapa di antara kamu lihat kamu itu masih ngarep sama ya yang mantan. Gitu loh. Tapi ya sampai hari ini atau katakan sampai tanggal 7 bulan Mei, dia yang mantan ditunggu-tunggu dinanti-nanti untuk datang kembali, kok belum nongol. Nah, bisa di situ. Jadi dalam penantian ini tuh sakit banget kamu rasa. Ya namanya nunggu kan. Nunggu kan sakit. Nah gitu. Tapi kamu udah bisa, Kak. Seolah-olah kamu itu tuh kayak ngerasa kamu udah bisa. Tanpa dia, udah bisa. Jadi mari lihat beberapa di antara kalian memang sudah dengan segala macam cara ya telah kamu lakukan untuk menarik dia, membuat dia cinta sama kamu, membuat dia sayang sama kamu, membuat dia mau ngeh akan kebutuhan-kebutuhannya kamu. Gitu ya. Dia sadar diri untuk merubah sikapnya dia kepada kamu. Mari lihat kamu sudah cukup banyak ya melakukan tindakan-tindakan secara konkret gitu loh. Jadi di sini tuh bukan hanya kayak nunggu doang kerjaannya kamu kan. Tapi ada tindakan nyatanya kamu. Nah, tetapi sampai hingga tanggal 7 belum membuahkan hasil ini, mari lihat. Belum membuahkan hasil. Gitu loh. Dan yang ianya ya, semakin kamu merasa sakit gara-gara dia, semakin kuat keinginannya kamu itu tuh dengan dia. Nah, ini ngerinya. Ya, ini paradoksnya nih kamunya nih Capricorn. Gitu loh. Biasanya kalau orang semakin merasa sakit, semakin yakin untuk melepaskan diri dari rasa sakit dengan cara meninggalkan sumber penyebab rasa sakit. Gitu. Tapi di kamu tidak. Makin sakit kamu rasa, makin terobsesi kamu sama dia. Gitu ya. Makin melekat kamu sama dia. Gitu loh. Kok kayaknya ada energi tambahan baru ya. Untuk membuat kamu terus aja dengan si seseorang ini. Gitu. Tapi itu ganjarannya ya kecewa lagi, sedih lagi. Merasakan penderitaan itu tuh lebih lama lagi. Nah itu resikonya. Mari lihat kalau dalam tindakannya kamu mulai dari jalan doa ya, mulai dari sikap begini begitu, pemberian ini dan itu, tuh ya, udah banyak lah di sini ya. Dan kalau dengan energi kayak gini sih mau juga ini kalian nekat kan. Mau juga kalian ini tuh nekat kayak pakai jalur supranatural gitu ya. Karena ya mungkin menurut kamu ini aku tahu, ini aku mengerti, ini caranya. Gitu loh. Nah di sana. Tapi ya belum ada kamu memetik hasil di sini. Gitu ya. Jadi kayak kamu seolah-olah sedang men-challenge dirinya kamu. Sekuat apa sih kamu ini dengan si dia? Ya kepada si dia. Nah gitu. Dan ya ini memang celakanya kalau kalian kaum Capricorn ya. Karena orang-orang Capricorn apa yang dimau itu tuh harus didapat. Gitu loh. Nampaknya susah untuk segera berputus asa. Ya. Paling gak masuk sama kalian. Berputus asa itu ya. Pokoknya yang diinginkan itu tuh ada di genggaman. Harus terjadi apa yang dimaui. Gitu. Kalau nggak terjadi sampai diusahain sampai terjadi. Gitu loh. Ya, jadi nangis mah boleh nangis gitu ya. Marah sih boleh marah. Kalian bisa sampai meraung-raung nggak karu-karuan gitu loh ya. Tapi setelah itu tuh
cari jalan lagi kamunya. Cari jalan lagi, apa ini lagi yang harus dikerjakan, gitu ya. Untuk membuat apa yang ada dalam keinginannya kamu itu tuh boleh terjadi dalam dunia nyata ini. Nah gitu ya. Kamu temukan trik baru, kamu cari jalan baru. Nah gitu kalau Mari lihat. Ya. Jadi kayak nggak pakai acara ngerem-ngerem juga ini kalian di sini. Dan ini tuh bisa sudah berbulan-bulan lamanya kamu kayak gini, atau bertahun-tahun bahkan kamunya seperti ini dalam hubungan sama si dia, gitu loh ya. Jadi kak, wah sudah terlanjur aku ini tuh lama menghabiskan waktu dengan dia, udah terlanjur banyak nih effortnya aku dengan si dia, udah terlalu banyak nih pengorbanan dengan si dia. Masa iya sih hubungan ini tuh aku tinggalkan begitu saja? Ya aku gak boleh dong keluar sebagai orang yang kalah, zong, gak mau aku. Nah gitu kamunya kan, ngotot kamunya. Tuh kalau mau lihat, ngotot. Kalau kamu pas lagi sakit, kamu bisa aja bilang, aku tinggalkan dia. Tapi sebentar kemudian, mau lagi sama dia. Gitu loh. Nah, kalau lagi seger-segernya, lukanya kamu, aku nyerah, aku pamit, aku campakkan aja nih orang, gitu. Tapi setelah kamu membiasakan diri dengan rasa sakit itu, ya kamu memilih untuk menunggu dia lagi, gitu ya, berusaha dengan dia lagi. Nah, ini mari lihat, ya. Jadi nampaknya memang untuk saat ini, masa hanya pahitnya aja yang aku rasakan. Aku mau tunggu manis ini tuh kapan datang. Nah, gitu loh. Ya, pasti ada rasa manisnya, nggak mungkin pahit terus dengan dia. Nah gitu. Apalagi mungkin kamu kayak sempet di apa ya? Kamu sempet merasakan tipis-tipis rasa manis ini dengan dia. Gitu. Jadi itu bisa bikin kamu kayak candu, gitu loh. Kayak nyari lagi, pengen beneran puas menikmati rasa manis ini. Tuh ya. Nah di sana. Jadi kayak bahkan kamu bisa ndak yakin gitu loh ya. Ndak yakin bahwa kamunya ndak bisa merubah dia. Gitu. Jadi kayak keoptimisan lah. Bahasanya kamu diam-diam di situ, masih optimis. Gitu ya. Nah, mungkin kamu mau pakai gaya Thomas Alva Edison kali ya. Mencoba sampai 1001 kali. Gitu ya, sampai akhirnya berhasil di situ. Nah, memang kalau orang Capricorn tuh gigih. Nah, itu hebatnya orang Capricorn, gigih. Itu loh. Dan kegigihannya kamu tunjukkan salah satunya ya dalam hubungan dengan si dianya ini. Gitu. Dan ya beberapa bisa begini kalau Mari lihat ya. Nampaknya memang kamu juga punya sifat judgmental gitu loh. Jadi enggak pun dia punya niatan nyakitin kamu, tapi karena penilaiannya kamu itu baik buruk gitu ya. Dan akhirnya ketika kamu sering melihat dia buruk, nah ini sakit terus hatinya kamu jadinya. Nah di sana. Karena kalau Mari nampak, ini sorry aja ya. Ini maaf beribu-ribu maaf. Nampaknya 70% rasa sakit yang kamu alami itu karena tanpa sadar kamu memutuskan untuk menerima rasa sakit itu. Gitu loh. Karena kalau dilihat, apakah seseorang ini memang sering? Apakah dia memang sering bikin kamu merasa sakit? Enggak juga. Memang Mari bilang, enggak pernah dia bikin kamu sakit. Enggak mungkin. Pasti dia ada memang secara sengaja ya melukai hatinya kamu. Tapi itu tadi cuma 30%. Selebihnya
Mau kamu akui nggak kamu akui, kamu sadari nggak kamu sadari. Tapi itu tuh pilihannya kamu. Mari ngomong gini bukan yang kayak mau bilang kamu bodoh ya, tidak. Tapi semua kayak harapan bisa nge-trigger kamu gitu lah ya. Biar bisa nge-trigger kamu, biar kamu sadar ini duduk perkaranya, rasa sakit itu gitu loh. Di sana. Jadi kayak contoh nih, kamu nunggu dia balik menjadi kekasihnya kamu lagi. Padahal dia sudah tidak memberikan kesempatan untuk kisah ini tuh berlanjut lagi. Tapi kamu masih nunggu dalam penantiannya kamu itu, kamu sakit. Padahal udah jelas-jelas dia tunjukin, enggak, aku gak mau balik. Gitu loh. Ya. Kalau kemudian kamu merasa sakit bahwa, iya pokoknya gitu ya. Karena padahal ini orang bukan psycho. Ini bukan psycho ini orangnya. Bukan yang seneng dan menari-nari di atas penderitaannya kamu. Tidak dia nikmatinya itu. Ya. Kalau ngelihat kamu nangis, ngelihat kamu resah, cemas, itu tuh bukan satu kebanggaan bagi dia, enggak. Gitu. Jadi malah perbuatan yang disengaja itu tuh enggak ada. Tapi ya kayak gimana? Dia nggak mau seperti yang kamu inginkan, gitu loh. Dia punya hak untuk memilih sikapnya dia kepada kamu. Tuh ya. Dan di sini tuh dia akan lebih tegas ya, rentang 1 hingga rentang 7 bulan Mei. Dia akan lebih tegas. Perubahan yang kamu harapkan itu tuh tidak mungkin terjadi. Setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Nah itu dianya. Apa yang kamu tunggu itu tuh tidak bisa aku berikan. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Gitu dianya. Nah kalau kamu yang sedang menunggu mantan, gak usah lagi kamu tunggu orang ini ya. Jangan kamu tunggu. Kalau mantan ya, jangan. Kamu move on aja. Nah itu kalau bisa boleh Mari sarankan sama kamu ya. Jangan tunggu dia. Karena kecil kemungkinannya dia akan kembali sama kamu. Kecil sekali. Mari gak mau bilang tidak ada ya. Karena nanti kok seolah-olah Mari melampaui kuasanya Tuhan ya. Gak mau Mari. Gitu. Tapi Mari bilang di sini tuh hanya 1% itu harapannya kamu bisa kembali sama dia terwujud nyata. Situ. Lagian kamu tidak usah sia-siakan waktunya kamu ya, energinya kamu menanti dia. Mendingan kamu kayak mengejar sesuatu yang lebih mungkin untuk kamu miliki. Gitu loh. Kejar kebahagiaannya kamu dengan jalan lain. Tidak dengan dia. Gitu loh. Ya. Nah kalau dalam rumah tangga, apapun itu menjadi isunya kalian, mari lihat penyelesaian dari si dia tentang isu itu tidak ada, belum ada. Gitu loh. Dia ini tuh tahu apa yang kamu harapkan ini dari dia sebenarnya ya. Tahu banget dia itu. Tapi kayaknya keputusan untuk memberikan apa yang kamu harapkan itu, dia enggak mau. Itu loh. Ya. Jadi kayak menurut dia effortnya dia dengan kamu sudah cukup. Gitu. Apa yang diberikan kepada kamu sudah cukup. Itu yang memang menjadi kelayakannya kamu. Itu loh. Setelah ini enggak ada lagi. Gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak enggak ada yang perlu dia rasa dia koreksi dari diri dia sendiri, enggak ada. Itu loh. Karena menurut dia ya udah pas sikap lakunya dia kepada kamu. Itu. Walaupun itu entah kamu mengecewakan kamu, gitu ya, bikin kamu sedih, gitu. Tapi menurut dia ya sudah pas aja apa yang dia berikan, gitu loh. Apa yang dikerjakan sudah pantas aja. Nah di sana ya. Jadi ini tuh kayak kamu sedang berusaha membangunkan orang yang tidak tidur. Ya kayak gimana caranya membangunkan orang yang tidak tidur. Gitu loh. Ya. Nah jadi kayak alih-alih menunggu perubahan dari dirinya. Seperti apa yang kamu mau. Mendingan kamu
merubah dirinya kamu aja deh. Gitu ya. Jangan lagi berharap apapun kepada dia. Gitu. Jadi ini bisa optimisnya kamu optimis yang toksik. Gitu ya. Nah, jadi nampaknya kamu mesti juga tahu kapan untuk berjuang, kapan untuk melepaskan. Ya, di situ. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Gemini, Aquarius, berikut energi dari Capricorn di sini, hadir energi dari Cancer, ada energi dari Pisces di sana, Virgo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.